Alhamdulillah. Cek suara dulu, suara saya bisa didengar. Gimana Bu Septi? Suaranya bisa didengar? Ya, bisa. Oke, Bisa, baik, Ibu. terima kasih. Baik, terima kasih. Yang kami hormati Ibu Dwi Linasari sebagai penjamin mutu di program studi pendidikan guru, pendidikan anak usia dini Universitas Bengkulu. Yang kami hormati Ibu Indrawati dan yang kami hormati juga Ibu Septi Fitriana MPD sebagai moderator pada siang hari ini. Alhamdulillah senang sekali rasanya bisa bertemu dengan teman semuanya. Saya sebagai alumni bahagia rasanya bisa kembali ke alma mater tercinta. Kemarin juga Bu Septi ini adalah teman satu angkatan bersama Bu Dwi Lina Sari, itu kita satu angkatan dan lanjut di pasca sarjana juga sama-sama di alma mater yang sama. Rasanya bahagia bisa bertemu kembali walaupun hanya tatap maya Bu Lina dan Bu Septi ya. Sebenarnya UNIP itu adalah universitas yang tidak bisa dilupakan ya karena telah memberikan banyak sekali ilmu sehingga saat ini kami mungkin bisa sedikit menggapai mimpi dari dimulainya dari mana startnya di bangku kuliah di Universitas Bengkulu khususnya di program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini. Baik ibu-ibu dan teman-teman sekalian sebelum kita mulai mungkin alangkah baiknya saya memperkenalkan diri dulu. Siva minta tolong share CV-nya. Baik adik-adik semua, sebelum kita mulai ini sekilas sedikit CV saya. Nama saya adalah Kurnia Dewi, Magister Pendidikan. Pendidikan S1 saya di Universitas Bengkulu, mengambilnya S1 PG PAUD atau Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, masuk pada tahun 2019 dan keluar pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan ke jenjang S2 di Universitas Negeri Jakarta mengambil program studi pasca sarjana pendidikan anak usia dini, masuk 2013 dan keluar 2015. Alhamdulillah sekarang saya bekerja di UIN Raden Fatah Palembang dimulai dari tahun 2016 sampai dengan sekarang dan juga sebagai tutor Universitas Terbuka dari tahun 2017 sampai sekarang juga dan sebagai asesor Badan Akreditasi Nasional. Kalau dulu Ban PAUD dan PNF, kalau sekarang itu Keluar Ban dulu ya. PTN dari tahun 2016 sampai sekarang juga. Kemudian pengalaman pernah juga sebagai pelatih ahli program sekolah penggerak di tahun 2021-2022 dan sebagai fasilitator program sekolah penggerak di tahun 2002-2024. Nah, kepada teman-teman mahasiswa yang mungkin kalau mau kenal lebih dekat dengan saya, ini ada media sosial atas nama Kurnia Dewi 412 di Instagram, boleh kalau mau saling kenal dan saling share lebih dekat gitu ya. Adapun di sini saya nge-share ada Google Scholar atas nama Kurnia Dewi. Mungkin bagi teman-teman yang membutuhkan referensi gitu ya ketika menyusun makalah perkuliahan atau skripsi, boleh nanti kalau mau disitasi jurnal-jurnal yang sudah diterbitkan, silahkan dibuka atas nama Kurnia Dewi, insya Allah sudah ada dan keluar gitu. Mungkin itu sekilas teman-teman semuanya perkenalan dari saya. Mungkin kita langsung ke materi. Siva minta tolong materinya ya. Oke, baik. Materi kita berbicara tentang dasar-dasar literasi dan STEAM, teman-teman ya. Kalau kita berbicara tentang literasi dan STEAM, tentu teman-teman ini sudah biasa mendengar kata literasi dan STEAM. Nah, saya mau berharap teman-teman mahasiswa bisa aktif di kegiatan kita hari ini
dengan cara untuk berkolaborasi bersama dengan saya. Setelah ini saya akan menyampaikan ada pernyataan kayak pernyataan benar salah. Teman-teman nanti silakan untuk kirim jawabannya di kolom chat. Jadi ini pernyataan sederhana. Kita mencoba memahami dulu sebatas mana pengetahuan teman-teman tentang literasi dan STEAM. Nah, ini saya fokuskan kepada pertanyaannya tentang literasi. Jadi nanti teman-teman silakan untuk langsung mengetik ya atau tidak pada kolom chat. Jadi pernyataan pertama itu benar atau tidak. Kalau seandainya menurut teman-teman benar, maka tulis kata benar di kolom chat. Kalau seandainya menurut teman-teman salah, mungkin maka tulis kata salah gitu ya. Saya akan pantau di kolom chatnya. Kak Sipa minta tolong nanti kita cari nih mahasiswa teraktif di Prodi PG PAUD Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Bengkulu. Baik, slide keduanya. Ini pernyataannya teman-teman ya. Pernyataannya di sini, ini menurut teman-teman benar atau salah? Pernyataannya adalah literasi itu membaca dan menulis. Nah, kira-kira menurut teman-teman ini salah apa benar sih? Kalau benar, tulis kata benar. Kalau salah, tulis kata salah di chat. Oke, sudah ada nih. Jawabannya iya, benar, benar. Iya, benar. Jawabannya masih sama ya. Ini ada Aprilia jawab iya, Anissa jawab iya, Dimas jawab iya, Rara jawab iya. Kasih Naya and the gang dan teman-temannya juga jawab iya. Mungkin ada yang lain yang belum menjawab, masih ditunggu? Tidak ada satupun. Oke. Boleh yang lain? Mungkin ada yang mau menjawab tidak? Cuma ini bang. Oke, baik. Literasi itu membaca dan menulis, tentu jawabannya adalah salah. Jadi mohon maaf teman-teman ya, literasi itu bukan hanya membaca dan menulis, tetapi literasi itu cakupan besar, luas sekali. Nanti kita akan bahas di dalamnya. Mohon maaf ya, terima kasih kepada Aprilia, Anissa, Dimas, Rara, Naila yang sudah berpartisipasi, tapi ternyata jawabannya masih salah. Nanti nggak apa-apa, nanti kita belajar lagi di lebih dalam. Sebenarnya literasi itu bagian mana saja sih? Kenapa dia bukan hanya membaca dan menulis saja, gitu ya? Jangan kapok ya. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Kak Sipa minta tolong. Nah, ini slide selanjutnya benar atau salah? Literasi itu membaca buku saja. Jadi teman-teman ini benar atau salah ya, boleh dikirim di chat. Ditunggu teman-teman. Salah jawaban Dimas ya. Salah. Salah, Masya Allah. Oke, baik. Ini terima kasih ya. Naila dan teman-teman, Dimas, Anissa, Aprilia, Rara, dan Naila. Kayaknya ini orangnya sama-sama yang tadi ya. Yang jawab pertama tadi, yang lain masih ditunggu. Silakan untuk menginformasikan apa yang teman-teman pikirkan terhadap apa yang dibaca di layar. Jadi literasi itu membaca buku saja, tentu tidak salah gitu ya. Tentu bukan, karena literasi cakupannya sangat luas sekali. Kemudian slide selanjutnya, Siva minta tolong. Masya Allah hadir di sini Bapak Pak Del Repi. Halo, Assalamualaikum Pak Del. Ini dosen saya dulu ketika masih S1 di Universitas Bengkulu. Halo, Assalamualaikum Pak. Sehat Pak ya? Izin lanjut Pak ya. Kemudian selanjutnya benar tadi jawabannya yang bilang salah ya. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Literasi itu semua yang berhubungan dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Ayo, apakah ini benar atau salah? Ini sudah ada yang jawab lagi, salah katanya. Kita tunggu yang lain. Salah lagi. Mana nih yang lain boleh untuk memberikan pernyataan?
Salah. Oke, benar. Terima kasih teman-teman semuanya untuk sudah aktif di grup chat kita. Iya, jadi literasi itu semua yang berhubungan dengan mata pelajaran bahasa Indonesia tentu itu salah, tidak benar ya. Karena di kita juga kita tidak membahas per mata pelajaran, tetapi kita membahas berdasarkan aspek perkembangan. Tentu ini tidak sejalan alurnya dengan pendidikan anak usia dini. Next, selanjutnya. Ini yang menarik, ini pernyataan terakhir teman-teman ya. Jadi ini benar apa salah sih? Anak yang lancar baca tidak selalu memahami isi bacaan. Hal ini merupakan pernyataan yang tepat. Kira-kira menurut teman-teman, ini salah apa benar sih? Ditunggu di chatnya untuk jawabannya. Jawabannya benar. Benar lagi. Oke, kita cari ada yang bilang salah nggak ya gitu. Benar. Oke, baik, semuanya menjawab benar. Terima kasih. Kayaknya udah semakin ke sini semakin memahami ya tentang literasi. Jadi anak yang lancar membaca itu tidak selalu memahami isi bacaan ya teman-teman. Kadang-kadang kita temukan sekarang anak bisa mengerti huruf, bisa merangkai kata, tapi dia tidak tahu makna dari bacaan itu apa. Nah, salah satu contohnya misalkan ketika anak sekarang masih ada LKA ya, walaupun pada dasarnya LKA ini tidak dianjurkan lagi digunakan di TK, tapi masih banyak sekolah yang mengandung LKA. Jadi biasanya di LKA itu ada perintah di bagian atas, misalkan silakan silang atau silakan lingkari gitu, itu perintahnya ya. Nah, anak-anak banyak yang sudah bisa membaca perintah itu, tetapi dia tidak mengerti sebenarnya bacaan yang dia baca itu adalah perintah yang menyatakan dari kerjaan pada LKA. Nah, kebanyakan anak-anak itu masih fokus kepada dia mengerti membaca melalui gambar. Jadi tahu karena adanya gambar, tetapi bukan tahu karena dia ngerti dari isi bacaan. Nah, ini berbahaya teman-teman ya ketika anak-anak kita bisa membaca tetapi dia tidak mengerti makna dari sebuah bacaan. Nah, ini berlanjut bukan hanya di taman kanak-kanak akhir, berlanjut juga sampai ke tingkat sekolah dasar kelas 1, kelas 2 gitu ya. Ketika anak tidak bisa memahami bacaan, maka anak tidak bisa menjawab pertanyaan yang diberikan. Jadi pertanyaannya kemana, jawabannya kemana, padahal anak bisa membacanya. Nah, ini yang mungkin harus kita hilangkan. Jadi kita harus pahami dulu gambarnya, misalkan kita harus anak tahu bisa membaca tetapi tahu makna, bukan bisa membaca tapi tidak tahu makna, karena sama sekali sama saja dengan berbohong. Oke, next, Siva. Nah, teman-teman di sini sudah selesai benar salahnya. Terima kasih ke teman-teman yang sudah berpartisipasi. Di sini kita mencoba untuk menganalisis sebuah gambar. Jadi sebenarnya untuk saat ini mana sih yang lebih banyak diakses oleh anak-anak saat ini? Apakah posterkah? Rasanya tidak ya. Pertandingan sepak bola ini hanya sesekali saja. Siaran berita, kalau punya televisi belum tentu menonton televisi juga gitu. Grafik, tabel, lagu, film, apa sosial media. Nah, kira-kira mana yang paling banyak diakses oleh anak-anak Indonesia? Nah, yang paling banyak diakses di sini adalah sosial media. Tetapi pada dasarnya semua gambar yang di sini adalah mencoba untuk memahami. Semuanya adalah literasi. Literasi bukan hanya membaca saja, literasi bukan hanya menulis saja, tetapi memahami sebuah poster, mengerti makna dari sebuah gambar, itu juga adalah literasi. Kemudian memahami tentang pertandingan sepak bola, mengerti tentang sepak bola itu sebenarnya cara mainnya seperti apa, itu sebenarnya memahami itu adalah salah satu dari literasi. Nah, begitupun dengan yang lainnya. Next. Nah, tadi kita berbicara di awal tentang dasar-dasar literasinya gitu ya. Kita sudah mulai memahami, oh ternyata literasi itu cakupannya luas. Nah, kalau kita lihat dari gambar ilustrasi literasi ini, oh ternyata cakupan literasi itu banyak sekali gitu ya. Kalau kita lihat pengertiannya adalah kemampuannya membaca, menulis, berbicara, berhitung, memecahkan masalah yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian memahami dan menggunakan potensi kemampuan dirinya. Jadi bukan hanya melihat
huruf abjad A sampai Z atau mengerti simbol 1, 2, 3 sampai 10. Tetapi kita lihat anak mengerti berbagai macam warna, itu juga memahami, mampu menjelaskan berbagai macam warna, itu adalah salah satunya literasi. Kemudian anak mengerti dan memahami tentang pokok pohon. Pohon itu terbagi dari beberapa bagian, ada daun, ada ranting, ada buah, tumbuh di tanah, punya akar. Nah, anak memahami kemampuan ini dan mampu menggunakannya, mampu menjelaskannya, itu sebenarnya adalah bagian dari literasi. Bahkan di sini kita lihat lagu, art juga termasuk ke literasi. Nah, bagaimana kita memandangnya bahwa literasi itu tidak sekecil itu. Kalau tadi teman-teman masih terkecoh dengan kata membaca dan menulis. Membaca dan menulis literasi, iya, hanya bagian kecil saja. Tetapi cakupan lebih luas semuanya adalah literasi. Ketika kita mencoba untuk memahami sebuah gambar, melihat gambar ini maknanya apa, itu juga termasuk kita bisa menjelaskan kembali, itu juga termasuk ke dalam literasi. Karena kita bisa menggunakan potensi kemampuan diri untuk memahami dan menjelaskan kembali dari gambar yang kita amati atau gambar yang kita lihat. Siva, next. Jadi betul laporan hasil wawancara. Oke, kemudian ini ada panca indera. Nah, kalau kita pahami anak usia dini, ya, anak usia dini itu belajar melalui panca indera, teman-teman. Jadi literasi itu juga bisa dipahami anak melalui panca indera, seperti penglihatan, ya. Jadi anak-anak belajar melalui penglihatannya. Misalkan anak-anak juga belajar melalui pendengarannya. Anak-anak belajar melalui penciumannya, pengecapan, dan peraba. Misalkan peraba, anak bisa memahami halus kasar, lembut, gitu ya, melalui alat perabahnya. Nah, memahami dan mampu menjelaskan halus kasar tentang halus kasar, bagaimana cara membentuk plastisin, misalkan menjadi berbagai macam buah-buahan. Ini sebenarnya adalah pemahaman literasi secara umum. Kemudian pengecapan, anak mampu memahami tentang rasa. Rasa itu banyak, ada rasa pahit, manis, asam, gurih, gitu ya. Nah, pemahaman anak tentang berbagai macam rasa itu juga termasuk ke dalam literasi. Jadi pada tahap ini adalah masa terbaik sebenarnya bagi anak untuk lebih mudah belajar berbagai hal melalui inderanya. Dari kelima indera ini, baik pendengaran, penglihatan, perasa, peraba, penciuman. Nah, dalam mengembangkan kompetensi berliterasi. Jadi, teman-teman kalau kita lihat sampai di sini, oh ternyata cakupannya sangat luas sekali. Next. Satu akun. 3B. Nah, teman-teman, mengapa literasi itu penting? Ini kalau kita lihat ya, ada gambar di sini menumbuhkan minat terhadap keaksaraan melalui kegiatan membaca buku mandiri. Nah, teman-teman, kalau kita lihat ini ada anak membaca buku gambar ya, buku cerita bergambar sepertinya. Nah, kenapa anak diberikan kesempatan untuk membaca ini sih? Sebenarnya di sini adalah salah satunya untuk menstimulus kemampuan anak memahami sebuah gambar. Jadi literasi itu penting bagi anak usia dini karena yang pertama membantu anak dalam memahami orang lain dan lingkungan sekitarnya. Kemudian bukan cuma sekedar memahami orang lain, memahami lingkungan sekitar, mengerti tentang temannya ini apakah ekspresinya lagi marah, apalagi sedih, apalagi kesal, apalagi bahagia gitu. Tetapi anak juga akan meningkatkan kreativitas dan kemampuan anak untuk berpikir logis. Seandainya kayak tadi anak memahami kenapa temannya ekspresinya seperti itu, oh berarti dia lagi sedih. Anak harus berpikir bahwa oh dia jangan diganggu dulu, atau mungkin dia harus dibujuk dulu nih, atau dia harus diajak berbicara sehingga anak tidak sedih lagi, atau sehingga anak bisa lebih ceria, atau temannya bisa lebih ceria. Kemudian meningkatkan kecerdasan anak dalam bidang akademik, emosional, dan spiritual. Selanjutnya melatih kemampuan dasar anak yang dibutuhkan pada jenjang pendidikan seperti membaca, menulis, dan berhitung. Memang
dari awal itu kita sudah pahami ya, karena garis besarnya membaca, menulis, dan berhitung itu dari dulu kita pahami literasi itu. Tetapi sekarang pengembangannya ternyata bukan membaca, menulis, dan berhitung saja, tetapi ada kemampuan akademik, ada kemampuan emosional, ada kemampuan spiritual, kemudian minat anak terhadap keaksaraan itu juga ternyata dapat berkembang ketika kita membiasakan anak untuk berliterasi. Selanjutnya, nah, teman-teman, ini ada referensi buku teks dan non-teks secara daring. Jadi, teman-teman kalau mau boleh diambil di Kemdikbud ya. Kemdikbud itu sebenarnya memberikan fasilitas kepada kita bagaimana kita bisa memberikan stimulasi pada anak menggunakan buku-buku non-teks atau buku-buku cerita bergambar yang sudah dimiliki oleh Kemdikbud gitu ya. Melalui apa? Melalui laman buku kemdikbud.go.id. Nah, di sini teman-teman bisa langsung memilih nih, akses bukunya sangat mudah. Memilih, klik ini, nanti bisa diklik di sini, kemudian klik aja buku non-teks. Nanti akan keluar berbagai macam buku untuk kita jadikan sebagai pegangan kalau seandainya kita mau mengajarkan anak membaca buku mandiri atau membaca buku cerita bergambar. Next. Terdapat banyak buku non-teks ini ya, teman-teman. Jadi di Kemdikbud itu sudah diarahkan bahwa untuk kita anak usia dini itu termasuk ke pembaca dini A. Jadi pembaca dini A itu sudah ada, kalau kita klik pembaca dini A, maka sudah ada berbagai macam PDF ya, PDF buku cerita yang bisa kita ambil. Jadi teman-teman bisa ambil ini nanti kalau seandainya mau memanfaatkan ini untuk menstimulus dasar-dasar literasi anak. Jadi terdapat buku non-teks yang dapat diunduh ya teman-teman ya. Dan buku-buku ini sudah dikategorisasikan sesuai dengan jenjang buku. Jadi kita tidak milih kalau untuk membaca awal B1 itu sudah termasuk ke untuk tingkatan sekolah dasar, sedangkan untuk pendidikan anak usia dini itu masuk ke pembaca dini awal atau pembaca dini A. Lanjut. Nah, kemudian ini penjelasannya yang tadi saya sampaikan bahwa pembaca dini A itu adalah jenjang A atau jenjang pembaca dini adalah jenjang pembaca yang baru kali pertama mengenal buku yang memerlukan scaffolding atau peranca pendamping ya dalam membaca. Jadi teman-teman, kita ketika memberikan menstimulasi kepada anak menggunakan buku, nah tentunya anak-anak kita ketika pertama kali mengenal buku itu masih perlu pendampingan karena dia belum mengerti bagaimana cara menelaah sebuah gambar. Jadi sebagai seorang guru kita perlu memberikan pendampingan kepada anak. Kalau sudah terbiasa didampingi, nanti anak sudah bisa kok untuk mulai belajar mandiri. Tapi ada tahapannya, tidak langsung pertama kenal buku, pertama lihat buku bergambar langsung diberikan ke anak, itu tidak. Kemudian sumber ini diambil di Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan 2022. Jadi di Pedoman Penjenjangan Buku Manual Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Jakarta. Kalau teman-teman mau melihat bisa diklik di tautan. Ini sudah saya muat tautannya, jadi teman-teman bisa ambil sendiri. Nanti insya Allah PowerPoint-nya nanti akan dikirim. Selanjutnya, nih ini permasalahan kita bersama. Next nak. Ya, ini permasalahan kita bersama ya. Kenapa permasalahan bersama? Ini kebetulan karena saya berada di Sumatera Selatan, saya mengambil data TK yang ada di Sumatera Selatan. Kebetulan karena posisinya kemarin kami punya akses sebagai fasilitator sekolah penggerak untuk melihat laporan rapot pendidikan TK Negeri Pembina Kayu Agung tahun 2024. Jadi di sini kami melihat bahwa dominan hampir semua sekolah, bahkan semua sekolah yang ada di Sumatera Selatan itu memiliki kendala dalam menstimulasi kemampuan literasi dengan keterangan yang kurang. Kenapa? Karena ternyata tidak memiliki fasilitas buku bacaan untuk anak-anak. Kurangnya fasilitas buku bacaan untuk anak-anak. Nah, kadang-kadang walaupun pemerintah sudah memfasilitasi kita dengan buku-buku bacaan khusus untuk anak-anak usia dini, tapi ternyata nggak semua TK itu bisa merasakan dan menerimanya karena kekurangan informasi maupun kekurangan pengetahuan di mana ada tempat mengambil atau mendownload buku itu sendiri. Jadi kalau saya amati,
dari semua sekolah yang kebetulan kemarin ada 4 sekolah yang menjadi binaan saya, itu mereka semuanya di dalam laporan raport pendidikan itu semuanya merah untuk kategori buku dan kemampuan literasi anak usia dini. Tapi karena memang didampingi, ini berangsur sekarang itu membaik gitu ya. Ini adalah angka di tahun 2024. Lanjut. Nah, teman-teman, ini mungkin salah satu program ya, buatlah program lingkungan sekolah yang mendukung literasi bagi anak-anak. Nah, bagaimana literasi itu bisa berjalan? Tentunya kita sebagai guru, kita sebagai orang tua harus memfasilitasi agar anak bisa berkembang kemampuannya. Harus ada dukungan dari kita, baik dari sekolah maupun dari orang tua. Ini ada salah satu contoh program ya lingkungan sekolah yang sudah pernah dilakukan. Jadi contohnya ini ada program satu anak satu buku, ini sudah pernah dilakukan di KB Al Jamil. Kebetulan KB Al Jamil ini adalah salah satu sekolah penggerak. Jadi mereka mengembangkan literasi anak dengan cara membuat program satu anak satu buku. Apa yang dibuat? Jadi setiap hari anak itu membaca sebelum masuk kelas, anak-anak itu membaca buku cerita bergambar. Kemudian setelah itu mereka menggambar kembali, menggambar sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Jadi setiap hari mereka menggambar, kemudian hasil karya gambaran mereka itu dalam 2 bulan disatukan, dibukukan menjadi satu buku berseri atau satu buku cerita berseri seperti itu. Nah, dan ini sudah berjalan. Alhamdulillah kegiatannya selama 2 bulan itu bisa maksimal dan satu anak memiliki satu buah buku. Jadi alangkah bahagianya orang tua ya ketika masih TK saja atau masih KB saja anak-anak sudah bisa memiliki buku sendiri yang mana bukunya adalah dari gambar hasil torehan mereka sendiri. Nah, bagaimana informasi yang didapatkan dari gambar itu? Ini kemampuan anak dalam berpikir kritis, kemampuan anak dalam menyampaikan informasi, memahami informasi itu tertuang di sana. Karena untuk mampu menulis sebuah atau menggambar sebuah karya, ini banyak yang informasi yang harus didapatkan dulu oleh anak. Kemudian contohnya ada program membuat poster bersama Bu Guru. Nah, ini juga di sekolah penggerak yaitu sekolah TK Negeri Pembina Kayu Agung. Ya, Pembina 1 Kayu Agung, mereka membuat program poster bersama guru. Jadi setiap kelas itu membuat poster bersama. Nah, posternya itu dibuat dan ditempel di dinding-dinding kelasnya sehingga dalam satu kelas itu ada 3 kelompok, maka terjadilah tiga poster. Nah, posternya itu ditempel di dinding. Jadi anak-anak memahami gambar dari poster yang ada, bukan hanya hasil karya mereka saja, tetapi hasil karya dari teman-teman kelompok yang berbeda. Kemudian membaca buku cerita bergambar pada ayah dan ibu. Nah, ini program yang sudah dilakukan juga di KB yang ada di Banyuasin, KB lupa namanya. Di mana sekolah ini adalah sekolah yang berada di daerah pelosok, kebanyakan orang tua di sana tidak bisa membaca, sehingga guru menciptakan suatu program agar anak itu membaca buku bersama guru dulu di sekolah, membaca buku bergambar gitu ya. Kemudian anak-anak bercerita kepada orang tua tentang isi buku cerita bergambar yang mereka baca tadi di sekolah. Kenapa ini menjadi lebih menarik? Kenapa tidak ayah dan ibu yang membacakan buku cerita seperti biasanya? Karena di sana orang tua dari anak-anak yang sekolah di TK ini dominan kebanyakan tidak bisa membaca atau buta huruf teman-teman ya, sehingga mereka membuat program anak yang membaca. Jadi di sini ada kolaborasi antara guru dan orang tua tentang program membaca. Naikkan atas lagi, next sebelumnya. Yang terakhir, mendongeng bersama ayah, ibu, dan kakak.
Nah, kegiatan mendongeng ini juga sudah dilakukan di sekolah yang lain ya, yaitu di sekolah PGRI. Ogan Komering Ilir yang ada di Sumatera Selatan. Mereka kenapa mengambil mendongeng bersama? Karena program yang dibuat oleh sekolah ternyata anak perlu diajak mendongeng bersama ayah dan ibu di sekolah, di rumah, sehingga di sekolah anak akan menyampaikan informasi yang pernah diterimanya di dalam rumah. Bu Dean. Oke, baik, next, Nak. Oke, baik teman-teman, ini kita lanjut ke yang selanjutnya ya. Yang selanjutnya materinya tentang STEAM. Apa sih STEAM? STEAM itu adalah Science, Teknologi, Engineering, Art, dan Matematika. Jadi harapannya kegiatan STEAM itu mengintegrasikan kelima disiplin ilmu tersebut untuk menjawab permasalahan yang hadapi dunia. Karena pada dasarnya kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh anak-anak itu sebenarnya bisa kita integrasikan menggunakan 5 disiplin ilmu ini. Boleh, next. Siva, next. Nah, dari science tadi berarti dari STEAM itu ada 5 ya. Ada 5. Yang pertama adalah science. Kalau kita lihat di sini anak sedang mengamati lingkungan. Apa sih hubungannya lingkungan yang diamati ini dengan sains yang diharapkan seperti itu. Yang pertama ada sains fisik ya, atau physical science. Nah, sains fisik itu adalah ilmu yang mempelajari tentang materi, kemudian energi, kemudian interaksi antara materi dan energi tersebut. Kemudian ada sains bumi dan antariska. Nah, sains bumi dan antariska itu adalah cabang ilmu pengetahuan alam ya, atau IPA, yang mempelajari bumi dan benda langit. Jadi bumi dan benda langit itu dipelajari pada sains bumi dan antariska. Kemudian sains kehidupan. Jadi pembagiannya dibagi menjadi 3 bagian. Sains kehidupan adalah ilmu yang mempelajari organisme hidup, proses kehidupan dan manusia dan lingkungan. Ini nggak tahu kayaknya ada sedikit kendala di penulisan ya. Kalau di saya itu kayaknya banyak kotak-kotak. Mudah-mudahan teman-teman bisa menyimak. Yang pertama itu adalah sains fisik, yang kedua sains bumi dan antariska, yang ketiga sains kehidupan. Nah, teman-teman mungkin kalau di sini anak mengamati tentang getah karet. Yang pertama, getah karet itu cair. Kenapa ya kok bisa dia berubah menjadi kental gitu? Seperti yang ada ketika anak amati sekarang. Itu di awal itu kan cair ya, tetapi ternyata setelah beberapa waktu dia berubah menjadi mengental. Nah, sama pun halnya contohnya misalkan ketika anak menemukan fakta bahwa sabun ketika dicampur dengan air kemudian digesek akan menghasilkan sebuah busa. Nah, di sini anak akan memahami bahwa ternyata ada ketemu sebuah busa, berarti nanti ketika saya akan menemukan hal yang sama, misalkan ketika saya bertemu dengan sabun atau semacam yang sejenisnya dengan sabun, maka anak pasti akan berpikir ini perlu dicampur dengan air dan yakin nanti akan menimbulkan sebuah busa gitu ya. Nah, itu pemikiran yang sebenarnya mungkin sering terjadi di lapangan. Kalau kita lihat anak-anak sering sekali bermain sabun yang akhirnya sabun itu menghasilkan sebuah busa. Kemudian lanjut ke slide selanjutnya. Bentar ya, nggak baca nih. Oke, selanjutnya teknologi ini kalau kita amati di sini ada anak sedang mengamati alat penggiling padi. Nah, teman-teman, kenapa perlunya ada teknologi? Karena teknologi itu akan mempermudah, membantu aktivitas manusia gitu ya. Kalau dulu ketika orang tua atau petani ingin menggiling padi, mereka biasanya akan memetik setangkai-setangkai. Ternyata adanya teknologi bisa dengan cara
menggunakan penggiling, tapi sekarang lebih canggih lagi, padi tidak perlu dipanen di arit gitu ya, tetapi bisa langsung menggunakan mesin dan bisa hasilnya seperti sudah digiling gitu, atau namanya mesin panen padi gitu ya. Nah, ternyata teknologi sangat memberikan kontribusi yang sangat besar. Nah, kalau kita lihat teknologi itu bukan cuma sekedar ini saja, tetapi bahkan pensil itu termasuk ke adanya teknologi, sendok, piring, karena dulu ketika pada zamannya belum ada piring yang secantik sekarang gitu. Tapi sekarang piring itu selalu berubah menjadi lebih bagus. Sama pun dengan sendok. Sendok yang dulu mungkin hanya plastik berubah menjadi aluminium, berubah sekarang bahkan ada yang berbentuk emas gitu ya. Kemudian mengenalkan fungsi teknologi yang ada di sekitar atau teknologi yang mereka minati atau ingin diketahui. Kemudian mengenalkan konsep sains dan matematika pada teknologi. Nah, contohnya misalkan kayak mesin padi ini, bahannya itu seperti apa, bentuknya bagus apa enggak, ukurannya kira-kira pas atau tidak untuk penggilingan padi. Kemudian bahannya awet atau enggak, apakah bahannya bisa mudah rusak atau tidak mudah rusak, itu dipertimbangkan. Kemudian teknologinya, manfaat dari mesin itu sendiri. Kemudian mengajarkan cara menggunakan teknologi baik dan bertanggung jawab. Oke, baik, lanjut next. Oke, kita masuk ke yang ketiga adalah rekayasa atau engineering ya. Jadi kalau kita lihat ada gambar anak mencoba berbagi cara menggelindingkan benda. Jadi ini hal yang mungkin lumrah sering ditemui di lingkungan taman kanak-kanak atau PAUD ya, di mana pertama anak akan menemukan masalah. Nah, ketika anak menemukan masalah, misalkan kayak gini, kenapa ya benda ini tidak bisa menggelinding? Oh, ternyata bendanya itu petak, diamati oleh anak. Oh, muncullah ide. Kalau bendanya petak kan nggak bisa menggelinding, maka perlu kita ubah nih bentuknya. Jangan dibuat petak, kita buat dia menjadi bulat sehingga nanti dia bisa menggelinding dari atas ke bawah. Itu rencana, membuat rencana, masuk ke membuat rencana. Langsung anak mengeksekusi. Yang tadinya dia petak, dibuat menjadi bulat gitu ya, ditambah kain kah, ditambah apakah gitu, atau diganti ada bentuk atau menggunakan alat lain yang memang bentuknya bulat kah gitu ya. Kemudian anak mencoba untuk mengembangkan. Setelah dicoba, oh ternyata benar kalau seandainya bentuknya bulat dia bisa menggelinding. Jadi anak akan mengembangkan kembali yang bentuknya bulat, apalagi nih yang bisa kita letakkan di sini dalam bermain. Ternyata anak berhasil. Oh, ternyata berbagai macam yang bentuknya bulat itu bisa menggelinding. Nah, itu ditemukan oleh anak-anak pada saat kegiatan bermain dan sering terjadi sekali di lingkungan taman kanak-kanak. Kemudian bisa juga seperti contoh menyusun tumpukan balok, bagaimana anak bisa menemukan dalam menyelesaikan masalah agar tumpukan balok itu bisa menjadi sebuah karya. Misalkan tumpukan balok bisa menjadi sebuah rumah atau sebuah jembatan. Nah, ini anak akan berpikir bagaimana caranya. Nah, tahapannya itu dimulai dari menemukan masalah, memunculkan ide, membuat rencana, mengeksekusi, dan mengembangkan. Next, nak. Kemudian seni. Nah, untuk seni, teman-teman, seni itu sebenarnya dibagi menjadi 4 bagian. Ada seni rupa, ada seni drama, seni tari, dan seni musik. Nah, kalau di sini kita lihat ada hasil imajinasi dan kreativitas anak berupa seni rupa. Jadi seni rupa itu berupa kayak lukisan, kerajinan tangan, seni yang menggunakan media visual seperti itu untuk mengembangkan idenya. Kemudian kalau seni drama itu cabang seni pertunjukan ya yang menggabungkan naskah dialog, kemudian adanya gerakan ekspresi untuk menyampaikan cerita pada penonton. Seperti misalkan kalau kita ada mata kuliah bakat dan kreativitas. Nah, itu biasanya ada kegiatan seni pertunjukan drama bermain peran. Nah, kemudian ada seni tari. Seni tari itu adalah ekspresi jiwa ya, ekspresi jiwa manusia yang menggunakan gerakan tubuh dengan irama dan ritmis ya, dengan adanya irama adanya ritmis, adanya gerak gitu ya, adanya gerak dari tubuh. Jadi ekspresi jiwa manusia itu yang berhubungan dengan seni tari. Sedangkan seni musik
Itu adalah seni yang menggunakan nada dan suara sebagai medium untuk mengekspresikan berbagai macam perasaan, mengekspresikan berbagai macam pikiran, kemudian mengekspresikan berbagai macam nilai-nilai seni lainnya. Itu menggunakan seni musik. Lanjut, next. Nah, untuk matematika, anak bermain dengan berbagai bentuk benda. Di sini kita lihat ya, alat permainan yang diperlihatkan itu banyak sekali dengan berbagai macam bentuk benda. Kenapa? Agar anak mengerti tentang konsep pola. Kemudian, bagaimana agar anak mengerti tentang konsep bilangan melalui menghitung benda-benda yang ada di depannya, seperti ini, seperti bentuk-bentuk balok gitu ya. Terus anak mengelompokkan seperti di sini sudah dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Yang panjang-panjang itu dikelompokkan satu tempat yang panjang, yang punya tutup dikelompokkan satu tempat yang punya tutup. Jadi dikelompokkan berbagai macam jenisnya. Kemudian memahami geometri, terus anak memahami perbandingan antara berat ringan, besar kecil gitu ya. Ini bisa dilakukan melalui media balok dengan berbagai macam bentuk, ukuran, dan warna gitu ya. Kemudian untuk melakukan operasi bilangan juga bisa menggunakan balok ini sendiri. Next, nah teman-teman, apa contoh pengintegrasian STEAM yang menghasilkan sebuah solusi? Nah, kalau kita lihat di sini ada berbagai macam alat tulis dengan berbagai jenis, bentuk, dan ukuran. Nah, ini adalah salah satu contoh pengintegrasian STEAM yang hasilnya menghasilkan sebuah solusi baru. Next, nah. Ya. Nah, mari kita lihat bersama-sama. Dari alat tulis tadi, kita lihat bagian sainsnya apa? Sainsnya berperan pada proses memahami konsep kekuatan material. Jadi, material ini kuat nggak sih? Bahannya dari apa? Kalau bahannya dari ini, apakah dia tidak mudah patahkah? Gitu ya. Alat tulis ini kira-kira kalau bentuknya kekecilan nyaman atau tidak? Kemudian kalau dia terlalu menggunakan bahan yang terlalu bagus kayunya, kira-kira berat enggak untuk digunakan menjadi sebagai alat tulis misalkan. Nah, ini itu termasuk ke sains, bagian dari sainsnya. Jadi kita memahami tentang kekuatan materialnya. Kemudian bagaimanakah dengan matematikanya dari alat tulis itu sendiri? Matematika itu berperan di sana dalam proses mengamati bagaimanakah ukurannya, bagaimanakah beratnya, bagaimanakah bentuknya, serta mengamati pengaruh dari alat tulis yang kita gunakan tersebut. Sedangkan teknologi itu berperan pada proses memahami bahan yang paling bagus sebagai alat tulis dan bentuk seperti apa yang lebih nyamannya. Misalkan kayak itu berbagai macam bentuk, sebenarnya yang nyaman yang seperti apa. Kalau yang seperti ini belum terlalu nyaman, berarti kita buatkan yang baru, yang lebih nyaman, baik itu dari materialnya, dari ukurannya, ya, dari warnanya, seperti itu. Kemudian berperan dalam rekayasa, itu berperan dalam proses pembuatan, mengembangkan alat tulis. Mulai dari mana? Mulainya dari mencari material yang paling cocok. Yang paling cocok yang seperti apa sih? Kemudian prosesnya kemudian dicoba dirancang kembali gitu ya. Dicoba, oh ternyata ini belum bagus, coba kita rancang kembali. Kemudian diuji cobakan lagi, oh ternyata ini masih ada kurang bagian yang mananya. Sehingga hasilnya menjadi optimal dan bisa kita manfaatkan sebagai alat tulis kita sehari-hari. Kemudian ada seni. Nah, seni ini berperan dalam proses pembuatan, menuangkan imajinasi dan kreativitas ke dalam proses pembuatan pensil seperti bentuknya, ukurannya, dekorasinya, warnanya mau warna apa. Alat tulis itu bisa diberikan berbagai macam dekorasi. Misalkan kalau sekarang anak-anak TK banyak tuh pensilnya di atasnya ada boneka Labubunya, atau di atasnya itu ada boneka Kurominya gitu. Nah, ini sebenarnya seni dari sains itu sendiri. Kemudian harapannya bagaimana agar alat tulis ini bisa menarik, namun tetap nyaman digunakan gitu ya. Dan alat tulis ini walaupun dia menarik, nyaman digunakan, dan tetap memiliki fungsi yang baik, yaitu untuk menulis. Baik, cukup sekian untuk pemaparan dari dasar-dasar pemahaman literasi dan STEAM. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Moderator.
Terima kasih kepada Ibu Kurnia Dewi yang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa. Ya, selanjutnya sesi tanya jawab. Boleh via chat atau raise hand ya, Nana. Tika, Tika, Tika. Oke, sudah paham semua ya, anak-anak? Ya, sudah di luar kepala ini Bu Septi, jadi sudah paham, jadi nggak ada yang mau bertanya lagi. Nggak ada ini yang nanya, pesertanya ini lebih dari 60 ya. Berarti udah paham Bu Septi kalau nggak ada yang mau nanya. Ya Bu Lina ya. Sudah paham semua ya. Atau jangan-jangan malu. Malu, ayo yang mau bertanya silakan. Iya, boleh juga di room chat, teman-teman. Ya, sepertinya anak-anak kita sudah paham semua. Terima kasih banyak kepada Ibu Kurnia Dewi MPD. Materinya sangat luar biasa ya, sangat menginspirasi. Komentarnya tuh obrolan. Di obrolan kok tidak ada. Nggak, ada Bu Desti. Kalau nggak ada pertanyaan, ada yang mau disampaikan barangkali dengan Ibu Kurnia Dewi, sepatah dua kata terakhir sebelum Zoom meeting kita tutup. Oke, baik. Terima kasih Bu Septi. Ucapan terima kasih banyak saya ucapkan kepada program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini Universitas Bengkulu karena sudah mau mengajak kami untuk bersilaturahmi bersama-sama. Senang rasanya bisa bertemu bersama Pak Del. Halo Pak Del. Ini mahasiswa Bapak dulu di Kredo, Pak. Halo, ya. Halo. Suaranya kurang jelas kayaknya. Ya, kurang. Iya, Pak. Di situ dulu. Baik, terima kasih Pak Del Revi. Sehat selalu Pak. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Bu Dwi Nasari, Bu Septi Fitriana, dan Bu Despi
mahasiswa kami perdana yang udah jadi dosen dan kembali ke alma mater kita. Eh, saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Indrawati yang dari tadi saya lihat ada standby di depan kamera. Salam kenal Bu Indra. Mungkin dulu ketika saya menjadi mahasiswa, Bu Indra belum ada di prodi gitu ya. Dan saat ini mungkin Bu Indra stay-nya di sana. Salam kenal. Mudah-mudahan bisa ketemu di lain kesempatan lagi. Baik untuk teman-teman mahasiswa semuanya, terima kasih banyak tadi untuk yang sudah berpartisipasi. Semangat selalu untuk menggapai mimpi. Insya Allah nanti teman-teman yang akan menggantikan kami, Bu Lina, Bu Septi, Pak Del yang berada di posisi saat ini. Yang penting jangan pantang menyerah. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Septi Fitriana. Ya, terima kasih banyak kepada pemateri kita ya, Ibu Kurnia Dewi dan dosen-dosen Prodi PG PAUD yang sudah join ya. Terima kasih kepada Ibu GKM, Pak Del, Bu Titi, Bu Despi, Bu Sila, dan yang lainnya. Dan juga kepada mahasiswa yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, hampir 70 yang join. Terima kasih banyak ya anak-anak, semoga ilmunya bermanfaat. Mohon isi daftar hadir ya anak-anak. Ya, Ibu sebagai moderator, mohon maaf jika Ibu salah ya, lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Terima kasih yang sedalam-dalamnya, terima kasih. Ya, makasih ya. Saya akhiri. Terima kasih Zoom meeting kita pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Izin Sampai foto bersama jumpa boleh, Bu? di lain kesempatan secara langsung insya Allah ya. Amin. Bu Septi mohon untuk foto bersama sebentar yang ada kamera mahasiswanya dibuka kameranya. Ini kayaknya dibuka deh. Iya, boleh. Sipa minta tolong diambil nak. Tunggu. 1, 2, 3. Oh, dikasih apa? Ya. Lagi. Lagi 1, 2. Mau jalan gigit arah bilang kalau 1, 2, 3. Sudah, Bu. Baik, terima kasih. Makasih Bu Septi. Bu Lina, izin undur diri. Ya. Bye-bye ya. Thank you ya. Makasih banyak Bu Nia. Ya, Halo sama-sama. Desi. Nanti ketemu kapan-kapan ke Palembang ya. Iya, insya Allah. Woi, mana komennya nih? Oh ini. Bye-bye ya.